Tidak seperti biasanya, winger andalan Persib Bandung Beckham Putra tidak lagi melakukan selebrasi yang berlebihan ataupun selebrasi dingin untuk merayakan gol. Beckham dalam 2 pertandingan terakhir selalu mencetak gol, tetapi dia tidak merayakannya dengan selebrasi yang emosional. Pemain yang akrab disapa Etam itu memilih selebrasi berseluncur dengan menekukkan kedua lututnya seperti dilakukan saat merayakan gol ke gawang Persik Kediri dan Semen Padang. Beckham mengakui mengganti gaya selebrasi dingin dengan berseluncur karena permintaan dari pelatih Boyan Hodak yang khawatir dirinya kembali mendapatkan sanksi dari Komdis. Nanti coach takut disanksi lagi, ungkap Beckham. Seperti yang diketahui, Beckham Putra harus menerima sanksi larangan main 2 kali dari Komdis PSSI karena selebrasinya di laga kontra Persija. Beckham Putra menandai comeback setelah disanksi Komdis dengan mencetak gol berkelas di penghujung laga untuk melengkapi kemenangan 4-1 atas Persik Kediri. Setelah itu Beckham kembali mencetak 2 gol di laga menghadapi Semen Padang tuntasnya. Penyulut flare dalam pertandingan Persebaya menghadapi Persib, Fajar Bahari, pada Selasa sore 11 Maret mendatangi kantor Persebaya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada manajemen Persebaya. Meski bukan anggota Green Note, ia datang didampingi Cak Chong, Cak Bojes, dan beberapa personil Green Note lainnya. Pendampingan ini dilakukan mengingat flare dinyalakan di tribun 3-4 yang selama ini menjadi tempat Green Note. Fajar dan rombongan diterima oleh perwakilan manajemen Persebaya, Alex Tualeka dan Nanang Priyanto. Dalam pertemuannya tersebut, Fajar mengakui kesalahannya dan menyatakan permintaan maaf atas perbuatannya yang menyebabkan Persebaya dikenai denda yang cukup besar. Ia juga bersedia menerima konsekuensi berupa larangan menonton langsung di stadion. Manajemen Persebaya pun menerima permintaan maaf Fajar dengan harapan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Mereka menegaskan pentingnya menaati peraturan stadion guna menghindari sanksi yang merugikan klub serta menciptakan kenyamanan bagi seluruh penonton. Klub akan menerapkan kebijakan baru, yaitu mewajibkan pelaku pelanggaran di tribun stadion untuk membayar denda yang ditimbulkan. Kebijakan ini berlaku bagi penyulut flare, pelempar benda ke lapangan, serta pelanggaran lainnya tuntasnya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, kembali terpelecut dan menegaskan bahwa timnya harus terus memberikan tekanan kepada 2 tim teratas Liga 1, yakni Persib dan Dewa United. Hal ini disampaikan menjelang laga melawan PSIS Semarang pada pekan ke-27. Meskipun Persebaya sempat merajai puncak klasemen, kini mereka berada di posisi ketiga dengan 47 poin karena sempat mengalami rentetan hasil buruk. Tim asuhan Paul Munster tertinggal 10 poin dari Persib yang saat ini berada di posisi teratas. Pada sesi jumpa pers menjelang pertandingan, Paul menyatakan bahwa meskipun perbedaan poin cukup signifikan, timnya tetap akan menjaga mentalitas untuk menang. Mentalitas kami adalah untuk menang, kami selalu termotivasi apapun yang terjadi. Fokus utama tim adalah untuk terus berjuang dan meraih kemenangan. Kami harus terus menang dan terus menekan. Semoga saja tim-tim yang berada di papan atas sedikit gugup dan kehilangan poin, seperti yang terjadi pada Dewa United yang kalah kemarin. Dan kita bisa memanfaatkan situasi itu untuk berada di puncak klasemen. Ini adalah waktunya untuk menekan tuntasnya.
Bek Persija Jakarta Rizky Ridho buka suara terkait kabar Persija belum memberikan gaji kepada para pemain yang membuat tim belakangan tampil melempem. Dia tidak bisa banyak berkomentar karena bukan ranahnya dalam menjawab akan hal tersebut. Seperti diketahui, permainan Macan Kemayoran belakangan memang dalam grafik yang menurun drastis. Dari yang awalnya jadi pesaing gelar juara, mereka belakangan malah tercecer. Bahkan dalam 7 pertandingan terakhir, mereka cuma mampu meraih 1 kemenangan saja. Teranyar Persija menelan kekalahan pertamanya di kandang pada musim ini ketika takluk 1-3 dari Arema FC. Ada kabar kalau permainan tim menurun karena pemain belum mendapatkan gaji. Ini bukan hak saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita semua pemain hanya fokus untuk pertandingan dan berlatih. Jadi masalah ini mungkin bisa ditanyakan kepada orang yang lebih pantas untuk menjawab pertanyaannya, ungkap Rizky Ridho. Ungkapan Rizky Ridho tersebut seolah tidak membantah. Dia tidak hanya ingin berkomentar banyak terkait hal tersebut. Sebelumnya memang ada kabar kalau Macan Kemayoran sedang dilanda masalah internal yang bikin performanya menurun drastis. Isu tersebut muncul sendiri dari pemainnya, Gustavo Almeida, yang membuat orang menebak-nebak kalau hal itu merupakan masalah gaji. Selain itu, pelatih Carlos Peña pun sempat memberikan statement bahwa memang sedang ada masalah internal, namun tidak diungkapkan secara detail masalah yang terjadi tuntasnya. Bek asal Brazil, Gustavo França, memilih untuk fokus membela Persib Bandung. Diharapkan Persib bisa memenangkan 7 pertandingan sisa di musim ini. Dia ogah memikirkan kondisi Persib yang berbeda 8 poin saat ini dengan Dewa United di papan atas klasemen. Kami tidak melihat ke papan klasemen, kami hanya melihat tim sendiri dan kami harus memenangkan semua pertandingan. Jika kami bisa melakukan tugas kami tidak perlu menyita perhatian kepada tim lain. Itu fokusnya. Pemain bernomor punggung 4 ini memastikan tidak mudah bagi Persib untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Terbukti timnya mengalami kesulitan saat melawan Semen Padang di laga sebelumnya. Bahkan di babak pertama Persib Bandung harus kecolongan lebih dulu melalui gol Bruno Gomes. Pertandingan yang sangat sulit karena tidak mudah untuk datang ke sini. Lapangannya terlalu berat dan cuacanya juga sangat panas. Memang kami di laga ini seharusnya melakukan yang lebih baik pada babak pertama, tapi kami juga harus melihat apa yang tim lawan lakukan. Mereka berjuang begitu keras. Ia pun lega lantaran di babak kedua Persib Bandung mampu mengatasinya dan berhasil mencetak 4 gol. Pelatih sangat bagus untuk mengatasi masalah, untuk memperbaiki situasi dan melakukan comeback luar biasa untuk menang serta meraih 3 poin. Selain itu, kami juga akan fokus ke laga selanjutnya untuk terus mendapatkan 3 poin di semua laga tuntasnya.